Halo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Kali ini kita bakal bahas film kriminal thriller terbaru yang benar-benar dark dan real banget. Judulnya King Ivory. Film ini ngebongkar betapa mengerikannya wabah fentanyl, narkoba jenis baru yang jauh lebih mematikan dari heroin, dan gimana barang haram ini ngehancurin hidup semua orang, mulai dari bandar, kurir, sampai polisi yang ngejar mereka. Bayangin, lo seorang polisi narkoba yang tiap hari nangkep penjahat, tapi ternyata anak lo sendiri diam-diam make barang yang lo perangin itu. Gila kan? Yuk, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi, pastikan dulu kalian sudah subscribe channel ini ya guys. Oke, film dibuka dengan suasana tegang di Oklahoma. Kita dikenalin sama dua polisi narkoba veteran, Lane West dan partner setianya, Ty Grady. Mereka lagi ngelakuin penggerebekan di sebuah rumah gembong narkoba. Baku tembak pecah, brutal banget. Tapi tim mereka berhasil ngamanin lokasi. Setelah suasana reda, tim nemuin dua mayat pelaku, seorang laki-laki dan perempuan. Pasangan suami istri gembong narkoba itu tewas di tempat. Di lokasi itu juga, polisi nemuin pemandangan yang bikin merinding. Tumpukan butiran narkoba berjenis fentanyl. Tapi ternyata, di sudut ruangan ada anak mereka yang masih kecil, selamat dan ketakutan setengah mati. Wes langsung nyamperin dan nenangin anak itu. Setelah misi penggerebekan itu selesai, Wes pulang ke rumah. Ternyata hari itu adalah ulang tahun istrinya, Tess. Begitu masuk rumah, dia nyapa anaknya, Jack, lagi asik teleponan sama pacarnya, Colby. Wes dengan santai iseng nyapa pacar anaknya. Jack yang ngerasa keganggu privasinya langsung protes. Terus Wes langsung naik lantai atas nyamperin istrinya. Wes minta maaf karena telat pulang, tapi dia bilang dia siap ngasih hadiah ulang tahun malam itu juga. Di sini kita lihat Wes sebagai polisi yang tangguh banget, tapi juga sebagai ayah dan suami yang hangat di rumah. Di sisi lain, di penjara negara bagian Big Mac, ada narapidana bernama George Smiley Green. Dia dipanggil untuk nemuin ketua preman yang paling berkuasa di penjara. Dia dikasih tahu kalau dia bakal bebas lebih cepat. Tapi, kebebasan ini nggak gratis guys. Smiley sebenarnya disuruh keluar sama bos besar Indian Brotherhood di dalam penjara, Holt Lightfeather, buat ngelakuin tugas kotor di luar. Smiley ini unik, dia ngomongnya susah, karena lehernya pernah bolong, pakai alat bantu suara gitu, dan dia punya koneksi ke geng Irlandia lewat pamannya. I'm one of my people. Take care of it. Next time, son. I want you to do it. You can't leave back to my... Pindah ke perbatasan Meksiko. Kita ketemu Ramon Garza, seorang letnan kartel yang dingin banget. Dia pamitan sama anaknya yang sakit asma dan keluarganya. Dia lagi pergi ngurus penyelundupan manusia dan narkoba. Di sebuah rumah, seorang ayah nitipin anaknya yang bernama Lago ke Garza buat diselundupin ke Amerika, supaya bisa jadi dokter atau akuntan. Padahal mah, sebenarnya Garza cuma butuh tenaga kerja baru untuk bisnis haramnya. Tener la granja. Sí. Sí, claro que sí. Ahora, más que antes. Mucha presión al muchacho. Di saat yang sama, kita melihat awal kehancuran anak Wes. Jack lagi nongkrong bareng geng toksipnya. Awalnya mereka cuma ngobrol biasa soal makan siang. Tapi tiba-tiba, salah satu dari mereka nyeletuk kalau dia punya narkoba. Tanpa mikir panjang, di lingkungan sekolah itu, mereka langsung make barang haram itu rame-rame. Efeknya langsung kerasa pas mereka masuk kelas. Di tengah pelajaran, Ryan mulai bertingkah aneh. Guru mereka, Pak Finch, mulai curiga dan nanya ada apa di belakang. Tiba-tiba, terdengar suara kentut kenceng banget yang bikin setelas ketawa. Tapi yang lebih gila, saking high-nya, Ryan mulai lepasin semua bajunya sampai telanjangin. Kacau banget guys. Gara-gara kejadian itu, orang tua mereka dipanggil. It is. They're gonna hold him back. Are you kidding me right now? Di tengah omelan tes, HP Wes bunyi. Ternyata telepon dari kejaksaan.
yang ngabarin kalau dia udah bersih dari masalah penembakan sebelumnya dan boleh balik bertugas. Sementara itu, Garza sudah membawa Lago ke sebuah gudang markas operasi mereka. Di situ sudah siap sebuah tas berisi narkoboy yang akan diselundupkan ke Amerika. Lago diambil fotonya, kemudian diangkut bersama beberapa orang, diangkut pakai sebuah truk kontainer. Está bien, está bien. Di dalam penjara, Smiley mulai ngejalanin tugas terakhir yang diminta sama Holt sebelum dia bebas. Suasananya tegang banget guys. Tanpa ampun, Smiley mulai menghabisi targetnya. Brutal banget. Napi-napi lain di sana seolah udah tahu skenarionya. Mereka pura-pura gak lihat, volume TV sengaja digedein sampai maksimal buat nyamarin suara pembantaian yang terjadi. Smiley bener-bener nyelesain tugas ini dengan dingin. Setelah selesai, Smiley menelpon Holt pakai HP selundupannya. Di ujung telepon, suara Holt terdengar. Holt langsung ngasih instruksi. Nanti pas lo keluar, gue bakal kirim orang buat nuntun lo. Dan sebagai penutup, Holt dengan puas ngasih restu terakhirnya. Nikmati kebebasan lo. Di tempat lain, bencana terjadi. Di dalam truk kontainer, para imigran gelap mulai panik kepanasan kekurangan oksigen. Garza mendengar suara gedoran di belakang dan menyuruh supir untuk berhenti. Tapi supirnya bilang, nanti saja di stopit berikutnya. Carlos, como no sabemos nada. Coge esta salida. Tapi pas truk akhirnya berhenti, pas pintu truk dibuka, kacau guys. Isinya 43 mayat imigran sudah mati lemas kehabisan oksigen. Cuma satu yang selamat, si Iago tadi. Ayúdame. Amigo. Garza buru-buru ngasih Iago minum dan membawanya keluar. Garza ngebunuh partnernya sendiri yang teledor bikin semua imigran itu mati. Wes dan timnya yang lagi santai makan malam di sebuah warung mendapat telepon panggilan. Wes dan T langsung meluncur ke lokasi truk itu ditinggalkan. Di situ mereka menemukan jasad si supir yang ditinggalkan gitu aja di bawah truk. Mereka juga nemukan satu bungkus narkoba yang masih ketinggalan di bawah truk. Dan yang paling bikin shock, pas mereka buka kontainer dan nemuin mayat para imigran gelap. Balik lagi ke Smiley yang baru bebas, dia langsung dijemput ibunya, Ginger, yang protektif banget tapi juga gangster. Dan pamannya yang gila, Mickey the Hoop. Mickey ini orangnya rasis, kasar, dan ceroboh. Baru aja nyicipin kebebasan dan makan enak bareng ibunya dan Mickey di restoran, HP Smiley bunyi. Dia langsung keluar dan masuk ke sebuah mobil yang udah nunggu di parkiran. Di dalam, ada orang kepercayaan Holt yang langsung nyodorin HP ke Smiley. Di ujung telepon, Holt nyapa. Intinya, mulai sekarang Smiley harus nurut sama orang yang ada di sebelahnya itu sebagai perpanjangan tangan Holt. Setelah telepon ditutup,
anak buah Holt langsung nanya koneksi Smiley ke geng 107. Tugas Smiley jelas, dia harus maksa geng 107 buat berhenti ngambil barang dari grup New Generation asal California dan beralih beli ke jaringan mereka, Indian Brotherhood dan Surenos. Tujuannya jelas, mereka mau monopoli dan ngusir pendatang baru dari California. Sementara itu, Garza mulai ngelatih Iago jadi kurir. Aturannya ketat, parkir, tunggu 5 menit, transaksi, jangan pernah keluar mobil. Iago yang tadinya polos, sekarang terpaksa jadi bagian mesin kartel demi bertahan hidup. Entran, tú les sirves y ya, listo, eso es todo. Muy importante. No te bajes y yo te doy un lugar seguro. Nunca se te va a acabar. Di kantor, Wes dan Ty mulai frustrasi berat karena kasus 43 mayat itu masuk ke berita nasional dan bikin heboh. Tapi bos mereka dan FBI nekan buat nangkap gembong utamanya, si Garza. But for what it's worth, those runs through the... This is Holt Lightfeather, war chief lockdown. Nothing moves in and out of this computer. Next slide. Ramon and 44. All the fentanyl, and he was definitely involved. Malamnya, Smiley dan pamannya Mickey lagi ngintai sebuah lokasi hiburan malam dari dalam mobil. Kawan Smiley, Booker, langsung ngenalin mobil dengan plat nomor California, target operasi mereka. Smiley sempat ngelarang Mickey buat masuk sendirian, tapi Mickey maksa dengan alasan mau kencing. Setelah mastiin target ada di sana, Mickey balik ke mobil dan bilang ke Smiley kalau di dalam ada 2 orang anggota geng New Generation, satu yang mukanya babyface, satu lagi penuh tato. Smiley ngasih instruksi licik. Kalau mau beraksi, harus dibikin seolah-olah ini ulah kartel Meksiko. Tujuannya jelas, adu domba. Let the Mexicans do this shit. That's what he just said. No, I don't know. Come on, stop moving. Rencana mereka mulai dilaksanakan. 2 anggota New Generation itu udah ketangkep dan dibawa ke pinggiran kolam renang di sebuah rumah kosong. Mereka diikat di kursi. Di sini Mickey nunjukin sisi rasisnya yang unik. Sambil nyiksa targetnya, dia malah ngomel-ngomel soal betapa bencinya dia sama orang California. Puncaknya, Smiley bawa batu besar dan mengikatnya di kursi mereka. Smiley nenggelemin mereka ke dalam air, pakai batu pemberat sampai tewas. You know these dudes? Besok paginya, Wes dan Ty dapat tugas mengolah TKP pembunuhan itu. Mereka memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi, dan mulai dapat petunjuk dari CCTV tempat hiburan malam. Di rekaman itu, nampak ada Mickey waktu lagi ngawasin anggota geng. Bukan cuma itu, di situ juga ada Garza. Okay, free. Sementara itu, pengaruh narkoba terhadap Jack mulai mengubah perilakunya. Suatu hari, dia dipaksa ikut orang tuanya pergi ke gereja. Jack! That threshold moment in your life. The kind of beginning and an ending. Jack kelihatan banget gak nyaman. Puncaknya, pas Tess nyuruh dia duduk tegak, Jack langsung meledak. Dia teriak, ngamuk di tengah keheningan gereja, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Semua orang kaget. Wes cuma bisa minta maaf ke orang-orang sambil malu banget. Sementara pendeta nyoba nyairin suasana dengan bercanda kaku. Di mobil, Tess yang udah habis kesabarannya bilang ke Wes buat biarin aja Jack pergi. Dia udah gak mau Jack ada di rumahnya lagi. Okay, Daddy. Sorry. I'm gonna find him the moment I get off. I don't want him in my... Pindah ke tempat lain, patroli polisi akhirnya menemukan dan menangkap Mickey. Dia langsung diinterogasi sama Wes dan Ty di tempat. Mereka menemukan peralatan ngobat miliknya. Mickey awalnya sok keras, tapi dia mulai panik dan sakau. Nah, Big Mac. You wanted to join up with the Irish. Wes sengaja membiarkan dia make narkobanya di dalam mobil. Come on, bro. You want it? Yeah. It's fucking yours, huh?
Go ahead and get in the front seat. Akhirnya Mickey bernyanyi dikit tentang lokasi gudang atau stage house karena takut dipenjara lagi. Sementara itu, Jack akhirnya pergi ke rumah temannya untuk numpang inap. Di situ dia nelpon pacarnya, Colby, untuk nyusul ke tempat itu. Fuck your parents. Oh, hey, baby. Sorry, he's fucking stoned. I'm so sorry, babe. Are you okay? Thought maybe you'd want to come over and hang with me. His parents are... Okay. Oh, okay, yeah. Buy some more of that stuff you had the other day. Tapi sebelumnya, di satu tempat, Lago ngantar barang ke Colby. Di sini benang merahnya nyambung semua. Narkoba yang dibawa Garza, dilindungi Holt, diedarkan Smiley, akhirnya nyampai ke tangan anak si polisi Wes. Nos vemos. Balik ke Wes, berbekal info dari Mickey, Wes dan Ty mulai mengintai lokasi yang ditujukan Mickey. Gak lama kemudian, Garza beneran muncul. Mereka langsung mengikuti mobilnya dan akhirnya berhenti di sebuah minimarket. Fucking move, Mick. Come on. Call it in. Mike langsung minta bantuan pasukan dan SWAT. Tapi Ty tidak mau nunggu dan langsung masuk duluan ke minimarket itu. Ty terluka parah akibat tusukan pisau Garza. Garza langsung kabur saat Wes yang dengan panik menyusul masuk ke minimarket. Sementara Mickey yang melihat keadaan semakin kacau, akhirnya berhasil kabur juga dari mobil. Sementara itu, di rumah Ryan, pesta narkoba Jack malam itu akan berubah jadi mimpi buruk. Pagi harinya, Jack bangun dari teler dan nemuin pacarnya, Colby, udah kaku. Gak bernafas. Overdosis. Jack panik setengah mati dan nelpon bapaknya sambil nangis-nangis. Wes yang tidur langsung cabut nyamperin anaknya. Oh, God, Dad. Pemandangan ini nyesek banget. Wes meluk anaknya yang histeris di samping mayat pacarnya. Di sini Wes sadar, dia sibuk nyelamatin kota, tapi gagal nyelamatin rumahnya sendiri. Y'all got a hold of your parents? I can't have you. Di situ Wes kemudian mendapatkan telepon dari kantor. Mereka menemukan rumah operasional milik kartel. Wes langsung cabut. Yeah, there's a problem, man. Smiley. Di penjara, Holt dihubungi oleh anak buahnya. Setelah mendengar kabar dari anak buahnya, Holt menyuruh Smiley untuk menghabisi Mickey. You know. Akhirnya, Smiley dan ibunya membawa Mickey dengan mobilnya. Karena menyadari dia akan dihabisi akibat buka mulut ke polisi, Mickey nekat melompat keluar dari mobil. Stop fucking taught you everything. Why we going in? Hey, I know you were talking to the cops, man. My little man. Fucking lunatic.
Tapi Smiley menghentikan mobil dan menghampiri Mickey, lalu menembak pamannya sendiri dengan darah dingin. Dia mengambil foto Mickey yang sudah tewas dan mengirimnya ke Holt. Take us in. Di luar rumah operasional kartel, Wes dan timnya sudah bersiap. Wes ngasih pidato singkat yang nengah banget. Dia sadar betul realita pahit pekerjaan mereka. Walaupun mereka nangkep Garza atau ngancurin rumah ini, besok lusa bakal muncul rumah lain dan Garza-Garza lain. Wes sempat ngerasa frustasi karena anaknya hancur, tapi jadi nekat lagi demi keadilan. Begitu motivasinya balik, Wes langsung ngasih aba-aba. Tim SWAT langsung dobrak masuk. Suasana langsung pecah dan chaos. Polisi teriak-teriak di mana-mana. Semua anggota kartel tiarap, kecuali satu orang yang masih megang pistol. Wes terpaksa melumpuhkannya ketika orang itu akan menembakkan pistolnya. You fucking get me? Yeah. Sementara itu, Garza berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah rumah persembunyian milik kartel. Di situ, Smiley dan ibunya datang. Garza ternyata tertembak saat menyerang T. Ibunya Smiley, yang ternyata seorang dokter hewan, mencoba ngeluarin peluru dari bahu Garza. A little, but a lot. There we go, gentle as a lamb. Yeah. Hold your fucking head still. Easy. That's it. I got it. Out soon. Tapi Wes berhasil mendapatkan informasi lokasi rumah itu dari seorang wanita di rumah operasional yang digerebek sebelumnya. Polisi akhirnya tiba di lokasi. Tim SWAT mengepung tempat itu. Come on, we gotta go. No. Business. Good. Smiley yang gak sadar mereka sudah dikepung, malah sempat pergi dengan santai. Melihat itu, tim SWAT langsung bergerak, ngepung tempat itu. Peperangan pun pecah. Garza yang terdesak memutuskan untuk kabur dengan membawa tas uang hasil penjualan fentanyl. Wes yang melihat itu langsung ikut lompat dari balkon dan mengejar Garza. Kejar-kejaran akhirnya terhenti setelah Garza terpojok di dalam sebuah minimarket. Dia menyerah kepada Wes. Di akhir film, kita dibawa ke suasana yang super sedih. Ternyata Ty Grady tidak selamat setelah sempat dirawat di rumah sakit. Wes dan keluarganya menghadiri pemakaman sahabat terbaiknya itu dengan upacara kepolisian lengkap. Wes berjanji bakal ngejagain keluarga Ty kayak keluarganya sendiri. You okay? His own son. Yeah, I know. I loved him. Jack akhirnya sadar dan dengan sukarela mau menjalani rehabilitasi untuk lepas dari jeratan fentanyl. Wes nganterin anaknya ke pusat rehabilitasi. Di sana, Wes bilang kalau dia bangga banget sama Jack karena berani ngambil langkah berat ini. Wes janji akan datang menengok Jack di jam besuk. Sementara itu, nasib Ramon Garza berakhir tragis tapi pantas. Di dalam penjara, Garza digiring oleh sipir yang korup disuap Holt melewati lorong sel. Garza sadar dia digiring ke jebakan maut. Dia dibawa ke sebuah area terisolasi di mana anak buah Holt udah nunggu buat ngabisin dia. Garza yang kejam akhirnya tewas di tangan hukum rimba penjara.
Film ditutup dengan adegan Wes ngejenguk Holt di penjara. Holt dengan tenang ngejelasin filosofi gelap bisnis ini. Dia bilang kalau dulu heroin itu rajanya, tapi sekarang fentanyl yang pegang kendali karena murah, gampang diselundupin, dan anak muda suka yang baru. Holt bilang, hujan yang turun ke orang benar dan orang jahat sama aja. Wes sadar, meskipun Garza mati dan jaringan ini keganggu, King Ivory alias fentanyl bakal tetap ada. Perang ini gak akan pernah selesai. Gokil guys, seru banget realitas peredaran narkoboy yang ternyata dikendalikan oleh bos gede dari dalam penjara. Mirip-mirip sama negara Konoha gak sih? Oke, sampai sini dulu ulasan kita kali ini. Silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe channel Cerita Singkat biar nggak ketinggal video keren lainnya. Sampai jumpa di film-film seru berikutnya.